Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahdan Rizky Firdaus dan NPM 2317051024. Di sini saya ingin mengganti pertemuan ke-13 yaitu tentang ANN. Untuk gambaran umumnya itu ini tuh membahas tentang artificial neural network atau jaringan saraf tiruan, di mana ANN ini menjelaskan struktur struktur dasar yang terinspirasi dari sistem saraf manusia, kelebihan dan kurang dari ANN, serta pengenalan tentang perception sebagai unit dasar ANN. Dan untuk capaian pembelajaran kali ini tuh kita bakal memahami definisi dan konsep dasar ANN. Lalu yang kedua tuh mengetahui struktur dan arsitektur dasar ANN yang terinspirasi dari sistem saraf manusia. Ketiga tuh mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan dari penggunaan ANN. Dan keempat, memahami konsep dasar perception sebagai unit dasar ANN. Kelima, mampu memahami dan mengikuti algoritma untuk menyelesaikan permasalahan klasifikasi linear. Yang keenam, kita dapat menganalisis dan memahami studi kasus serta contoh perhitungannya. Untuk definisinya itu, ANN itu adalah salah satu pemodel kompleks yang dapat memprediksi bagaimana ekosistem merespon perubahan variabel lingkungan dengan terinspirasi oleh cara kerja sistem saraf biologis, khususnya pada sel otak manusia dalam memproses informasi. Untuk kelebihannya itu, ANN mampu mempelajari pola nonlinear yang kompleks. Ini merupakan salah satu kekuatan utama ANN, dapat memodelkan hubungan data yang rumit. Kedua tuh toleransi terhadap data non-noisy dengan arsitektur dan training yang tepat. ANN bisa cukup robust terhadap data noise atau data yang tidak sempurna. Ketiga itu kemampuan generalisasi yang baik. Jika dilatih dengan benar dan dengan data yang cukup representatif, ANN dapat menggeneralisasi dengan baik ke data baru yang belum pernah dilihat sebelumnya. Keempat itu ada adaptif. ANN dapat belajar dari contoh dan meningkatkan kinerjanya seiring waktu dengan data baru. Kelima tuh dasar untuk model yang lebih canggih. ANN adalah fondasi untuk arsitektur deep learning yang lebih canggih seperti convolutional neural network atau CNNS untuk computer vision dan recurrent neural network untuk RNNS untuk data sekuensial. Nah, kalau kekurangan ANN itu, ANN membutuhkan data training yang besar. Kedua, itu membutuhkan daya komputasi yang signifikan. Yang ketiga, rentan terhadap overfitting. Dan untuk yang terakhir, ANN itu banyak hyperparameter untuk disetel. Nah, untuk perception. Perception itu adalah unit dasar dari jaringan saraf buatan yang pertama kali diperkenalkan oleh Frank Rosenblatt pada tahun 1958. Nah, untuk algoritma perception itu kita tuh ada di sini tuh bila langkah 0, kita tuh menginisialisasi semua bobot atau bisa disebut W dan bias atau disebut B. Untuk memudahkan, set bobot dan bias dengan 0, lalu set learning rate misalnya 0 kurang dari A kurang dari sama dengan 1. Selama kondisi stop tidak terpenuhi, lakukan langkah 2-6. Dan untuk langkah kedua, untuk step pasangan vektor input dan target output, lakukan langkah 3-5. Ini kita untuk langkah 3 ya. Pertama itu kita set activity input, di mana ada X1 sama dengan S1. Untuk langkah selanjutnya kita hitung outputnya. Y sama dengan bias tambah W1 X1. Nah, ini bisa dilihat jika Y sama dengan 1, jika Y lebih dari 0. Nah, jika Y sama dengan 0, maka jika min 0 kurang dari sama dengan Y kurang dari sama dengan 0. Dan jika Y sama dengan min 1, maka Y kurang dari 0. Nah, ini bakal kita update terus ya berbuat dan bias jika terjadi error. Yaitu dengan cara jika Y tidak sama dengan T, maka W1 dengan nilai baru sama dengan W1 yang lama ditambah dengan yang nilai bobot sebelumnya. Dan untuk bias, kita menggunakan bias yang lama ditambah dengan bias sebelumnya. Untuk langkah keenamnya tuh tes kondisi stop jika tidak ada bobot yang berubah pada step kedua, maka stop itu dilanjutkan.
Nah, ini kita memiliki studi kasus untuk ID tanaman, tinggi tanaman, kebutuhan air, dan kelas target. Pertama tuh kita bakal inisialisasi tinggi tanaman. Tinggi tanamannya tuh untuk S1 dan kebutuhan airnya tuh X2. Maka bobot awal tuh kita setting ke 0 dahulu, dan biasanya juga 0 dan biasanya tuh 0. Lalu di level 1 nih, data X1. X1 itu tadi tuh 5 sama 6 ya, 5, 6. Maka 0 ditambah 0 kali 5 ditambah 0 kali 6 sama dengan 0. Dan di sini didapatkan hasil Y-nya itu 0. Dan sedangkan target kita itu 1. Maka dia itu itu tidak sesuai target, maka kita bakal membutuhkan bobot baru. Di mana Y tidak sama dengan T. Untuk W1-nya itu 0 ditambah 0,8 dikali 1 dikali 5. Untuk W2-nya itu 0 ditambah 0,8 dikali 1 dikali 6. 5 sama 6-nya ini kita dapat dari data sebelumnya. Kita masukin ke sini dan kita dapat untuk bobot barunya itu 4 dan 4,8. Nah, untuk bobot base barunya itu 0 ditambah 0,8 dari yang base sebelumnya. Maka didapatkan 0,8 lagi. Dan untuk data kedua, ini bisa dilihat karena Y-nya 1 dan targetnya juga 1, maka terpenuhi. Dan bobotnya itu tidak usah diubah, karena dia itu udah sesuai sama target. Nah, untuk data ketiga, bisa lihat lagi, Y-nya sama dengan 1 dan T-nya itu min 1. Dan karena ini tidak sesuai, maka kita membutuhkan bobot baru dengan cara yang seperti tadi. Yaitu dengan bobot sebelumnya ditambah sama data ketiga ini. Setelah kita tambah, kita bakal mendapatkan bobot baru untuk digunakan di data selanjutnya. Dan untuk data selanjutnya itu juga tidak sesuai di data keempat ini. Dan kita membutuhkan bobot baru lagi dan dapat 0,8 dan 0. Nah, untuk itu maka jika sudah selesai, kalian tuh bisa ulangi langkah-langkah seperti sebelumnya hingga total error pada EPO tuh 0. Kalau total error masih ada 1, ada 3, dan itu kalian bakal mengulangi lagi sampai dapat 0. Dan untuk komputasi akhirnya itu dapat dihentikan apabila dalam satu siklus EPO, hasil komputasi semua data telah menunjukkan bobot dan base yang tidak lagi berubah, atau Y sama dengan T. Hasil akhir akan didapat nilai W1, W2, dan B. Sehingga garis yang membatasi daerah positif dengan daerah 0 memenuhi pertidaksamaan W1 X1 ditambah W2 X2 ditambah B lebih dari 0,5. Dan untuk garis yang memenuhi daerah negatif dengan daerah 0 memenuhi pertidaksamaan W1 X1 ditambah W2 X2 ditambah B kurang dari min 0,5. Oke, segitu saja penjelasan saya untuk ANN ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.